sebelum membeli harus tahu apa yang dibeli, ya. Misalnya sebelum satu saham perusahaan itu dibeli harus membaca annual report terlebih dahulu, ya. Dari annual report itu kita bisa mengetahui perusahaan yang akan kita beli, siapa direksi komisarisnya, siapa pengendali perusahaan. Kalau mereka bukan orang-orang yang jujur, jangan pernah dibeli, ya. Kedua, kita juga di annual report itu kita bisa lihat bidang usahanya bagus atau jelek. Tentu saja bidang usaha yang jelek jangan kita beli, hanya yang bagus yang kita beli. Yang ketiga, kita bisa lihat di annual report berapa laba perusahaan. Yang labanya kecil tentu kita tidak usah beli, hanya yang labanya besar saja yang kita beli. Di annual report juga kita bisa lihat ada 5 tahun kinerja singkat dari satu perusahaan. Di situ kita bisa lihat perusahaannya bertumbuh atau tidak. Tentu saja kita mau beli perusahaan yang labanya besar dan tiap tahun bertambah besar. Jadi harus mempelajari annual report dari sebuah perusahaan, melihat manajemennya, track record perusahaan itu bertumbuh labanya gitu ya Pak Lo, ya? Bertumbuh atau tidak. Tentu kita beli yang labanya besar dan bertumbuh. Kemudian tentu valuasi. Kita harus tahu kalau perusahaannya bagus tapi mahal juga kita jangan beli. Kita harus beli perusahaan yang bagus, harganya murah, harga wajar atau syukur dapat yang murah. Yang terakhir biasanya sekarang saya suka lihat dividend yield. Dividend yield. Iya, dividend yield. Ada perusahaan yang membagikan dividend yield cukup besar sampai 10%. Dia lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi kalau dapat dividen yang besar lumayan juga enak, ada uang tunggu buat seorang investor, ya. Dia menunggu capek kan dapat uang tunggu, ya, yang cukup besar begitu. Pak Lo, jadi jangan beli kucing dalam karung, mesti baca sebelum membeli, baca annual report. Pak Lo, apa sih yang membuat Pak Lo tertarik